Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gua Halim Uctil. Uch. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor dari teman kita, yaitu itu sebut Yola. Kisah ini berjudul Kosan Nomor 6A. Gimana kisahnya? Stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Cikidot.com. Aku ingin cerita tentang kejadian tahun 2021 saat aku baru pindah ke Jakarta untuk kerja. Namaku Yola, umurku 23 waktu itu. Seperti kebanyakan perantau lain, aku tinggal di kosan sederhana dekat kantor. Deretan kamar sempit dengan kamar mandi di dalam. Dan lorong panjang yang remang, kosan itu ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Tepatnya strategis, murah, dan cukup tenang. Kamar yang aku tepati adalah nomor 6A, paling ujung, tepat di sebelah gudang tua yang selalu dikunci. Pemilik kosan bilang gudang itu sudah lama tidak dibuka karena dipenuhi barang-barang rusak dari penyewa lama. Hari pertama di kamar itu terasa biasa saja. Aku menata barang, menyapu, dan sempat mengobrol sebentar dengan Mbak Rani, penghuni kamar 5B. Katanya kamar 6A sudah lama kosong, hampir setahun lebih karena sebelumnya ada penyewa yang pindah mendadak dan meninggalkan barang-barangnya. Tapi aku tidak berpikir macam-macam waktu itu. Malam pertama aku tidur nyenyak, tapi malam kedua disinilah semuanya mulai berubah. Sekitar pukul 01.30, aku terbangun karena mendengar suara ketukan dari jendela. 3 ketukan. Tok, tok, tok. Awalnya aku kira itu kucing, tapi suara itu selalu beraturan. Aku membuka sedikit tirai, namun tidak melihat siapa-siapa. Hanya gelap. Pintu pagar kosan juga terkunci otomatis setiap jam 10 malam. Jadi harusnya tidak ada orang di luar. Aku kembali tidur, mencoba mengabaikannya. Namun malam-malam berikutnya, suara itu terus muncul, kadang 2 kali, kadang hanya sekali. Puncak malam keempat, suara ketukan itu diikuti oleh suara napas berat. Sama seperti seorang berdiri di tepat luar jendela dan mengamati di balik kaca. Aku langsung bangun dan menyalakan semua lampu. Badanku dingin, keringat bercucuran, rasanya seperti ada yang mengintai, tapi entah dari mana. Keesokan harinya, aku mencoba cerita ke ibu kos. Reaksinya aneh. Dia hanya diam sebentar lalu bilang, kalau malam dengar suara apa-apa, jangan ditanggapi, jangan dibuka, jangan dilihat. Diam saja. Aku merasa merinding. Jelas-jelas ada yang tidak beres di kamar ini, kataku. Malam kelima, aku coba rekam suara dari jendela pakai ponselku. Kupasang di dekat tirai lalu pura-pura tidur. Sekitar jam 2 pagi, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Tapi malam itu beda. Ada suara lain seperti suara anak kecil tertawa pelan, diiringi dengan suara langkah kaki kecil di luar kamar. Aku langsung meraih HP dan menghentikannya rekaman. Aku benar-benar ketakutan. Ketika aku putar rekamannya, suara ketukan dan tawa itu terdengar sangat jelas. Bahkan ada suara lirih seorang perempuan berkata, "Jangan tidur dulu, temenin aku dulu ya." Aku melempar HP itu ke lantai. Besoknya, aku coba ngomong ke Mbak Rani. Dia terlihat ragu, tapi akhirnya buka suara. Ternyata dulu ada penyewa kamar 6A yang dikenal sebagai pendiam. Perempuan muda bernama Ayu. Katanya, Ayu sering terlihat ngomong sendiri, terutama di malam hari. Sampai suatu hari, Ayu ditemukan meninggal di dalam kamar, duduk bersandar di pojok dekat jendela. Matanya terbuka, menatapnya kosong, tidak ada luka, tidak ada tanda bunuh diri. Tapi ekspresinya seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kamar itu sempat dibersihkan dan dikunci. Tapi beberapa orang bilang setiap malam terdengar suara ketukan dari jendela kamar Ayu.
bahkan setelah kosong. Aku langsung merinding, semua potongan cerita mulai masuk akal. Malam itu, aku putuskan untuk tidak tidur. Kuisi waktu dengan nonton YouTube, pakai handset, tapi sekitar jam 02.45, listrik di kamar kami mati mendadak. Hanya di kamarku. Dan dalam gelap itu, aku melihat sesuatu di balik tirai jendela. Wajahnya pucat seorang perempuan, matanya besar kosong, tangannya menekan kaca jendela pelan-pelan. "Temenin aku," bisiknya. Aku berteriak sekeras mungkin, lalu semuanya gelap. Aku terbangun pagi itu dengan tubuh gemetar dan kepala berat. Entah pukul berapa, aku pingsan malam sebelumnya. Tapi yang pasti, jendela itu sekarang tertutup rapat. Tirainya bergeser sedikit, seolah ada yang menyibaknya dari dalam. Hal yang pertama yang kulakukan adalah keluar kamar dan berdiri di depan kamar Mbak Rani. Ketukan bel pelan. Dan beberapa detik kemudian dia keluar. Wajahnya kaget melihatku, pucat dan masih pakai baju tidur. "Ada apa Yola?" katanya. Aku hanya berkata satu hal, "Aku lihat dia." Dia langsung menarikku masuk dan menguncinya dari dalam. Setelah mengisi gelas dan teh panas, Mbak Rani duduk di depanku. Wajahnya serius, dia menghela napas panjang sebelum akhirnya bicara. "Dulu sebelum Ayu, ada satu penyewa kamar 6A juga, namanya Rudy. Dia kerja shift malam, jarang kelihatan. Tapi setiap pagi dia suka cerita kalau malamnya selalu mimpi buruk. Mimpi tentang perempuan berdiri di pojok kamar. Berdiri aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi selalu di sana. Kalau dia buka mata malam-malam, perempuan itu masih di tempat yang sama, kayak nunggu sesuatu. Aku hanya bisa diam, rasanya perutku mual, seperti ada beban besar di dada. Dia sempat minta pindah kamar, tapi kamar lain penuh. Seminggu kemudian, dia pindah keluar tanpa bilang siapapun. Kosan ini jadi sepi, cuman aku dan satu lagi, si Denny, yang masih tahan di sini. Aku bertanya pelan, "Mbak, tahu gak siapa perempuan itu?" Mbak Rani menggigit bibirnya bawahnya, menahan ketakutan yang jelas tergambar di wajahnya. Enggak ada yang tahu pasti, tapi beberapa warga di sini bilang, dulu sebelum jadi kosan, rumah ini jadi tempat tinggal satu keluarga kecil. Pas kebakaran, semua berhasil keluar kecuali satu, anak perempuan umur 5 tahun yang terjebak di kamar belakang. Kepalaku langsung menoleh ke arah jendela kamar yang letaknya tepat di belakang gudang-gudang yang terkunci rapat sejak aku pindah. Gudang itu adalah bekas kamar bocah itu. Seketika aku merasa kamar 6A seperti satu perangkap. Jendela itu bukan sekedar akses keluar masuk cahaya, tapi jendela antara dua dunia. Malamnya, aku buka kembali rekaman semalam yang membuatku ketakutan dan memutar ulang bagian di mana terdengar suara, "Temenin aku." Tapi kali ini, aku menyadari sesuatu yang kemarin terlewat. Suara itu muncul bukan dari arah jendela, tapi dari arah dinding di samping kamar. Dinding yang menempel langsung ke gudang. Aku ambil senter dan mencoba mendekati tembok. Kutempelkan telingaku, sunyi, tapi setelah beberapa detik terdengar suara gemerisik. Seperti benda jatuh, lalu langkah kecil berlari cepat, lalu hilang. Aku langsung mundur. Keesokan harinya, aku mendatangi ibu kos dan memohon untuk melihat ke dalam gudang. Awalnya dia menolak mentah-mentah, tapi setelah aku jelaskan semua yang terjadi dan memperlihatkan rekaman suara, wajahnya berubah drastis. Tanpa banyak bicara, ia mengambil kunci kecil dan di rak dapur. Dia mengambil kunci kecil dari rak dapur. Kami menuju gudang itu sekitar pukul 10 pagi. Saat gembok dibuka, tercium bau apak yang kuat, seperti pakaian basah yang disimpan bertahun-tahun. Saat pintu terbuka, debu terberangan dan cahaya matahari menyinari isi gudang. Dan di pojok ruangan aku melihat sebuah boneka lusuh, setengah hangus duduk menghadap ke dinding. Aku mendekat pelan. Di belakang boneka itu ada bekas arang, seperti sisa terbakar, melingkar di lantai. Tapi anehnya, lantai dan dinding sekitarnya tidak rusak, hanya di titik itu saja, seperti jejak tubuh anak kecil yang duduk bersila. Ibu kos menutup mulutnya gemetar. Astagfirullah,
ini belum dibersihkan sejak kebakaran. Dulu saya kira bagian belakangnya rumah ini sudah ditutup total. Saya nggak tahu boneka ini masih ada. Aku menatap boneka itu lama, dan entah kenapa aku merasa tatapanku dibalas oleh sesuatu di balik kegelapan pojok gudang itu. Seperti ada sosok mungil yang berdiri diam di balik tumpukan barang, mengintip menunggu aku pergi. Malam itu aku putuskan untuk tidur di kamar Mbak Rani. Tapi bahkan di sana aku masih mimpi buruk. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan jendela kamar 6A. Di balik kaca, aku melihat seorang anak kecil memeluk bonekanya menangis. "Jangan tinggalin aku takut sendirian." Dan tepat sebelum aku bangun, dia berkata, "Kalau kamu nggak mau nemenin, biar aku aja yang nemenin kamu." Aku terbangun dengan tenggorokan tercekat. Keesokan harinya, aku mengamasi barang-barang. Aku tak peduli soal deposit atau sewa yang belum genap sebulan. Aku hanya ingin keluar dari tempat itu. Namun saat aku sedang membereskan barang kecil, sebuah kertas kecil jatuh di sela-sela lemari. Isi tulisan tangan anak kecil, "Jangan tutup jendelanya. Aku nggak bisa masuk kalau jendelanya tutup." Setelah menemukan kertas kecil di tulisan, "Jangan tutup jendelanya, aku nggak bisa masuk kalau jendelanya tutup," aku merasa sesuatu dalam diriku bergindik bukan karena takut saja, tapi juga semacam rasa bersalah yang aneh. Seolah aku sudah mengecewakan sesuatu atau seseorang yang begitu ingin ditemani. Pagi itu, aku menunggu ojek online di depan gang kos. Di tengah, di tangan kiriku, di tangan kiriku masih kugenggam boneka kecil lusuh dari dalam gudang yang aneh. Di tangan kiriku masih kugenggam boneka kecil dari dalam gudang. Anehnya, aku bawa keluar secara tidak sadar, seperti ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Aku hanya berniat membereskan kamar, tapi tahu-tahu boneka itu ada di tasku. Barani yang mengantar keluar hanya bisa mengelus dada. "Kalau bisa, jangan dibawa apa-apa dari kamar itu, apalagi yang dari gudang," katanya. Tapi aku terlanjur dan merasa enggan membuang boneka itu begitu saja. Seperti ada beban batin, entah apa. Beberapa hari setelah pindah, aku mulai mengalami hal aneh di tempat baru. Malam pertama masih normal, tapi malam kedua aku terbangun dengan suara ketukan. Tok, tok, tok. Bukan dari jendela, tapi dari lemari baju yang tertutup. Bukan dari jendela, tapi dari lemari bajuku yang tertutup. Jika ketukan pelan, aku pikir mungkin aku halusinasi. Tapi begitu suara itu berulang dan suara kecil berkata, "Aku di sini. Aku tahu ini belum selesai." Dan benar saja, esoknya ketika membuka lemari, boneka lusuh itu duduk di antara tumpukan baju. Padahal aku yakin benar telah menyimpannya di dalam laci dapur. Aku mulai menyelidiki sendiri. Kukirim foto boneka itu ke forum-forum horor dan komunitas supranatural. Salah satu akun membalas dengan informasi mengejutkan. Boneka itu mirip sekali dengan salah satu benda milik anak kecil yang meninggal kebakaran rumah di Rawamangun tahun 2003. Nama anak itu Arum, usia 5 tahun. Menurut berita lama yang ketemukan dari artikel digital, Arum adalah salah satunya korban jiwa. Ibunya meninggal dunia seminggu kemudian karena depresi berat, dan ayahnya tidak diketahui keberadaannya sejak kejadian. Ada yang bilang rumah itu kebakaran karena lilin mainan yang digunakan Arum untuk bermain sekolah-sekolahan bersama bonekanya. Ia terjebak di kamar belakang karena mengunci diri, berpikir itu bagian permainannya. Warga sekitar percaya roh Arum tidak pernah pergi. Ia tetap bermain di tempat itu, menunggu seseorang yang menemaninya. Dan kamar 6A yang letaknya paling dekat dengan kamar bekas Arum jadi titik terkuat kehadirannya. Semakin kupahami, semakin aku sadar dia bukan jahat, dia kesepian. Tapi tetap saja kehadirannya menakutkan. Malam keempat di tempat baruku, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku duduk di lantai kamar dan jendela kamar 6A kembali terbuka. Angin malam masuk dan keluar sendiri. Berdiri sosok berbaju tidur terbakar. Dan di luar sana berdiri sosok kecil berbaju tidur terbakar, menggenggam boneka yang sekarang ada bersamaku. Arum memanggilku, tapi aku tidak menjawab. Saat dia mendekat jendela, tiba-tiba tangannya masuk menembus kaca, meraih leherku dan berkata dengan suara penuh luka, "Kamu janji nemenin aku, jangan bohong." Aku terbangun dengan leher memerah seperti jekik.
Esoknya aku menghubungi Mbak Rani. Kupikir sudah waktunya menyelesaikan ini semua. Kami sepakat bertemu di kosan lama. Ibu kos sudah pindah karena mengaku tak tahan lagi dengan gangguan-gangguan yang terus muncul bahkan setelah aku pergi. Siang itu, aku dan Mbak Rani masuk kembali ke kamar 6A. Suasananya seperti biasa, sunyi dan lembab. Tapi entah kenapa, setelah terasa lebih dingin, seperti sesuatu sudah tidak bisa seperti sesuatu sudah tidak lagi menetap di sana. Posisikan boneka Arum di sudut jendela, lalu kuletakkan di sampingnya secangkir kertas bertulisan, "Maaf Arum, aku nggak bisa nemenin kamu terus. Tapi kamu nggak sendiri, ada Tuhan yang jagain. Kamu nggak harus nunggu lagi." Kami berdoa sebentar, kubakar kertas itu di bawah jendela dan kubiarkan boneka tetap di sana. Setelah itu aku tinggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Sudah 3 tahun berlalu, aku sekarang tinggal di kontrakan yang lebih ramai. Tidak pernah ada lagi suara ketukan di malam hari, tapi kadang saat langit gelap dan angin berhembus, aku masih teringat kamar itu, kamar 6A, dan wajah kecil yang menatap di balik jendela. Pernah suatu malam aku bermimpi duduk di kamar itu lagi. Jendela terbuka tapi tak ada siapapun yang di luar. Hanya suara kecil yang tenang berkata, "Makasih, Kayola, aku nggak sendiri lagi." Tamat. Oke, kisah horor kali ini begitu saja. Jangan lupa kita saksikan kisah horor yang menyeramkan, atau kalian yang punya kisah horor boleh kirim ke email gua. Thank you.